kamu IT aja, nanti kedepannya IT itu cewek susah nyarinya. Ke product manager itu switching atau masih satu line gitu? Kita building from scratch, jadi kita bisa nge-own produk dari. Nah, kalau yang udah dari Mbak Pindi cerita ini, so far kan udah jadi startup cukup lama juga. Gimana sih Mbak Pindi ngatur work-life balance atau mungkin mental health juga nih selama berkarir gitu? Work-life balance, sampai di tahap ini pun aku kayak merasa belum nemu yang balance banget. Jadi kayak itu emang hal yang susah sih. Jadi dan itu tergantung dari sudut pandang orang-orang sendiri. Mereka nganggep balance-nya work sama life nih kayak gimana. Karena ada kayak misalnya orangnya itu memang workaholic, jadi tidak ada hidup selain bekerja, ya my work is my life gitu kan. Tapi ya tiap orang beda lah standarisasinya. Cuman yang aku coba maintain, maksudnya semakin kesini udah ada pengalaman pekerjaan bertambah, lebih ke belajar untuk tahu kapasitas diri sendiri gitu sih. Diri sendiri kayak kapan aku harus ngegas, kapan harus slow down, kapan harus maintenance. Kayak orang lari gitu aja sih. Jadi kapan harus ngatur pace-nya ya. Iya, ngatur pace-nya. Dan so far sih kalau di startup memang kita apa ya, bukan dilihat kayak punya sertifikasi apa, terus lulusan mana, atau S2, S3 dan lain-lain gitu, nggak terlalu dilihat. Bahkan kayaknya nggak, ijazah kuliahku nggak pernah ada yang minta gitu. Sama. Dan dan justru skill yang dibutuhkan tuh kayak lebih ke skill adaptasi dengan cepat gitu. Tiba-tiba berubah gini, enggak, tiba-tiba berubah gini, adaptasi cepat, terus ya itu lebih ke kayak karet gitu sih, bisa bend strong dan bisa lentur gitu. Berarti ngatur pace-nya, kapan harus ngegas, kapan harus tar dulu gitu. Ya penting sih, kayak mungkin lebih ke self awareness sih berarti ya. Jadi kayak kapan kita tahu nih diri kita kapan harus di-push, kapan enggak gitu. Oke, next question. Tadi suka dukanya udah di-mention juga nih, dan dukanya menurut aku cukup berat juga gitu ya. Karena udah rame juga nih dari tahun lalu kabar-kabar nggak enak soal efisiensi dan segala macamnya gitu ya. Nah, di tengah gempuran yang tidak pasti ini, dan maksudnya kayak kita join startup baru gitu contohnya, kita belum tahu juga kedepannya bakal kayak gimana gitu. Kenapa nih Mbak Pindi masih milih startup lagi nih? Oke. Tadi mungkin udah sempat jelasin dikit gitulah, kayak di case sekarang, maksudnya di umur sekarang, di tenaga sekarang, dan aku juga ya masih bebas gitulah. Jadi ngerasa tenaga yang kita punya sekarang ini cocok untuk dipakai untuk startup, karena kita bisa lebih generalis, lebih ke palu gada, terus nah pada saat momen itu kita bisa menambah knowledge lebih gede gitu. Kalau bisa meraup sebanyak mungkin, kayak secara atasan, terus secara teman sekitaran gitu, somehow lebih terdengar lebih positif di dunia startup gitu. Walaupun kita mungkin ngomongnya bisa kayak yang kasar, bisa langsung ya keluar nggak enak gitu, tapi bondnya dapet gitu. Terus ya tadi yang birokrasi juga, sama secara salary. Nah jadi karena kita maksudnya kita dituntut satu role gitu, kayak Nadia kan sekarang mungkin copywriter gitu, tapi kayaknya Nadia dituntut yang lain-lain gitu kan. Jadi jadi ya secara salary kita tuh bisa lebih raise, karena salary yang diberikan tuh udah dituntut untuk bisa sepalu gada itu gitu sih. Iya sih, karena di startup itu mungkin karena umurnya nggak jauh kali ya Mbak. Jadi kalau bonding tuh lebih enak, nggak sungkan. Karena kan ada, misalnya kalau mungkin di company lain ya yang direct reportnya atau mungkin seniornya tuh mungkin 20 tahun di atas gitu. Kalau startup so far sih nggak tinggi-tinggi banget lah ya gitu. Jadi kalau buat bonding lebih enak gitu. Terus sebelum lanjut kita minum dulu kali ya, Say. Oke, haus. Haus, Say. Oke. Oke. Masih banyak pertanyaan, Mbak Pindi. Jadi be prepared. Ya, udah minum. Kita mulai masuk nih tentang kantor kita sendiri, tempat kita bekerja, Sawit Pro.
Coba dong sebutin satu kata yang menurut Mbak Pindi bisa menggambarkan vibes kerja di Sawit Pro tuh gimana? Satu kata kerja di Sawit Pro. Kayak ada kerja di sini, satu kata gitu. Yang sering akhir-akhir ini sering kita keluarin lah ya. Kita bilangnya Ajegile. Ajegile. Means apa tuh? agile. Tapi ini udah bukan agile lagi, Ajegile. Ajegile. Ada positif ada negatifnya sih. Kenapa tuh kayak Ajegile? Ini kan Ajegile, aku belum tahu nih ini tone-nya lebih ke negatif atau positif gitu ya. Kayak apa nih maksudnya Ajegile dan agile? Oke. Jadi kalau agile sendiri kan sebenarnya itu kayak semacam metode yang kita pakai sekarang di product development. Kita dituntut untuk bisa cepat delivery dan cepat divalidasi kayak gitu. Cuman kenapa kita suka bilangnya aja gile ini nih aja gile gitu? Karena aku ngerasa di sini cycle-nya lebih cepat lagi dari tempat-tempat sebelumnya. Begitu. Jadi karena industri kita ini kan bisa dibilang baru yang mau dimasukin teknologi gitu. Jadi Sawit ya. Belum banyak nih pemain yang di sini. Terus kenapa aja gila ini menurutku konteksnya positif buat Sawit Pro karena kita company baru, kita juga ngerambah industri baru. Terus untuk kecepatannya dibutuhin karena semakin kita cepat tahu apa yang terjadi di lapangan, kita semakin cepat tahu customer kita ini butuh apa. Semakin cepat kita cycle development-nya, semakin juga kita bisa tahu apakah itu berhasil apa enggak. Kayak gitu sih. Jadi menurutku masih make sense dengan apa yang kita butuhkan sekarang. Oke, berarti tadi kan sempat mention juga kita harus serba cepat gitu ya. Berarti kalau menurut Mbak Pini ini kalau boleh di-rate 1 sampai 10, seberapa cepat sih pace-nya Sawit Pro gitu? Pace secepat apa? Secepat apa? Mungkin aku bisa compare ke pas experience-nya aja ya. Maksudnya di luar sana aku nggak tahu kalau ternyata ada startup yang ini pengalaman yang Mbak Pindi iya, berarti ya. Aku merasa udah di rate 1 sampai 10 gitu ya. Rate mungkin 9. Berarti menurut Mbak Pindi ini menantang banget ya berarti untuk di rate 9 atau gimana? Menantang Karena serba cepat, industrinya baru, jadi bener blind. Itu juga dirasain juga sih, maksudnya kayak nyari-nyari info soal sawit itu agak sulit ya. Betul. Gitu. Jadi kita mesti banyak field visit gitu ya Mbak Pindi. Iya, kita harus lihat bener apa yang terjadi di lapangan. Jadi nggak ya asal buat, dan kita juga belajar dari startup yang berguguran gitu kan. I see. Tadi nih udah mention juga pace-nya di sini gimana dan ternyata menantang banget nih. Nah kira-kira kalau dari segi mungkin culture atau mungkin bonding dengan teman-teman, kira-kira hal apa sih yang menurut Mbak Pindi menarik di Sawit Pro? Secara culture menarik di Sawit Pro. Kayak mungkin event atau fasilitas yang menarik itu di Sawit Pro. Sawit Pro menarik, so far merasa banyak yang menarik sih. Maksudnya di keadaan sekarang kayak dari Sawit Pro mencoba untuk mengakomodasi ya event-event either kayak birthday celebration, terus makan-makan team bonding tiap bulan bisa makan-makan. Terus ada free snack, free coffee, dan ya itu sih. So far kepikiran 4 itu. Terus yang mana sekarang ini udah jarang gitu sebenarnya dilakuin di startup lainnya karena mungkin dulu ada tapi kayak udah mulai di penghematan atau apalah banyak gitu. yang di-cut benefitnya atau mungkin fasilitasnya dikurang-kurangin gitu ya. Dan satu lagi activity kayak ya team bonding activity mungkin selain makan ya bisa juga kayak kadang kita sering olahraga bareng kayak gitu sih. Mbak Pindi ini berarti sering olahraga ya? Kira-kira Mbak Pindi olahraga apa sih? Olahraga sekarang lagi suka basket sama badminton. Oh, basket. Berarti apa sama teman-teman Sawit Pro juga sering kayak apa sih kalau basket nama mainnya? Berarti sering ngebasket bareng gitu? Basket bareng. Ya kadang kita TGIF. Jadi Jumat malam tuh kalau bingung ya biar nggak gendut gitu kan, biar nggak makan terus. Udah di kantor dikasih makan terus biar nggak gendut, ya udahlah kita yang lebih aktif lah. Balance ya. Yes. Jadi ada makannya dapet, olahraganya ada juga. Ini berarti gimana Mbak Pindi ngebalancein juga berarti ya, misalnya work-life balance tadi. Oke, ya betul. Bisa. Termasuk work-life balance.
Nah, berarti aktivitas tadi yang udah Mbak Pindi ceritain tuh kira-kira kalau menurut Mbak Pindi nih bisa menambah keakraban antara employee kah atau gimana? Menambah Makin dekat makin bonding. Yes, menambah banget sih. Soalnya jadi kan kalau kita memang WFO, cuman kan kadang di kantor kita memang full ngomongin soal kerjaan gitu. Tapi ketika tim bonding ya udah kita sebisa mungkin jangan ngomongin kerjaan. Nah dari situ kita bisa interaksi, ngobrol, ketemu secara tatap muka, jadi bisa saling bisa tahu lah interestnya Nadia ini apa sih, hari-hari suka ngapain, terus asalnya dari mana, terus jadi kita bisa ngomong. Kalau misalnya ternyata kota sama atau provinsi sama bisa ngomong lebih lancar, lebih enak gitu, pakai bahasa sendiri, gitu. yes. Betul. Dan atau mungkin sefrekuensi juga ngomongnya suka yang kasar-kasar atau kayak gimana, itu kan lebih lepas gitu sih, lebih akrab di situ. Betul. Jadi memang kalau kadang ngobrol di luar kerjaan itu juga perlu biar kita lebih kenal rekan kerja kita gimana gitu. Jadi lebih enak juga kerjanya, nggak cuma kerja doang gitu. Yes. Setuju. Nah, dari cerita Mbak Pindi ini kan so far ya balik lagi so far di startup, kemudian culture startup yang juga fleksibel, teman-temannya juga so far seumuran segala macam. Nah, di luar startup nih kan ada PNS, BUMN, mungkin korporasi juga, jadi Mbak Pindi udah sering mention gitu. Dan kadang nih digadang-gadang kalau calon mertua anak saya di sini, atau nggak misalnya kayak ini perusahaan-perusahaannya kesukaannya calon mertua gitu. Kira-kira kalau misalnya nih mereka buka rekrutmen, misalnya kayak PNS, BUMN segala macam buka rekrutmen, Mbak Pindi tertarik nggak sih buat coba atau kayak pengen deh kerja di sana gitu? Di fase sekarang belum. Karena masih mau explore tadi itu ya? Iya. Kenapa nih? Apakah karena Mbak Pindi kurang cocok sama culture-nya mungkin atau gimana gitu so far? Iya, secara kalau dari aku sendiri memang lebih ya mau menggunakan tenaga ini untuk masih di startup. Terus juga aku masih ngelihat masih ada harapan-harapan lah untuk startup itu bisa raise kembali gitu. Kalau memang kita memang benar-benar terjun, terus kita turun ke lapangan dan lihat untuk solving problemnya kayak gimana, ya gitu sih. Berarti masih nyaman dengan aja gile ini dan belajar banyak hal, kayak mumpung masih muda juga, tenaganya masih banyak, jadi masih pengen coba banyak hal gitu ya Mbak Pindi. Kita udah sampai nih di pertanyaan ujung dari podcast perdana ini. Kira-kira pesan apa nih yang Mbak Pindi sampaikan mungkin ke penonton atau teman-teman yang di luar sana nonton ini dimanapun kalian berada, yang mau coba kerja di startup gitu, atau mungkin baru mau masuk startup, apa nih pesan yang Mbak Pindi mau sampaikan ke mereka? Oke. Pesan mungkin buat teman-teman yang masih fresh grad atau ya masih bingung gitu mau coba kerja, kalau masuk startup lebih cocok sih buat kalian karena itu tadi mungkin levelnya bisa dibilang paling bawah gitu, tapi kalian dikasih kesempatan untuk eksplorasi lebih gede. Jadi yang masih galau misalnya lulusan kayak aku lulusan IT gitu tapi galau mau jadi developer, QA, PM atau desainer gitu misalnya. Masih galau kayak gitu, ya kita di startup bisa lihat apa sih yang mereka kerjain hari-harinya. Terus kalau kita mau ternyata ternyata cocok nih misalnya jadi developer kayak gitu, mau cobain, itu possible banget. Jadi pindah-pindah switch karir di dalam suatu startup itu bisa diwadahi gitu. Selama kalian tuh willing, ada niat, ada mau belajar, terus untuk nyoba ya ada wadah untuk itu. Dan maksudnya karena masih fresh grad juga, sebisa mungkin kalau dari sudut pandangku generalis, baru nanti udah cocok, udah ngerti, bisa jadi lebih spesialis kayak gitu. Oke. Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang switch karir, bisa juga possible banget untuk masuk startup. Jadi misalnya mungkin sebelumnya punya background yang fintech, finance, ops, atau
ya branding sendiri itu juga memungkinkan banget untuk bisa switch karir, possible untuk switch karir dan startingnya masuk dari startup gitu. Betul sih, karena opportunity di startup tuh besar ya, misalnya kayak kadang balik lagi misalnya kita ngerjain apa tapi kita dituntut juga untuk bisa melakukan hal lain yang mungkin di luar skill kita, dan itu salah satu wadah kita buat belajar karena mumpung masih muda mungkin kita ya, misalnya kayak masih bisa ekspor, tenaga masih banyak, kita bisa ekspor banyak hal gitu. Kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Makasih banget nih Mbak Pindi udah mau ngobrol-ngobrol di Sawitcast episode perdana ini. Kayak this is a very good opportunity to be talking with you. Saya juga, di episode pertama. Thank you Mbak. Nah, bagi teman-teman, buat teman-teman nih yang mungkin mau mulai kerja atau mungkin mau coba switch ke pace kerja yang lebih menantang, teman-teman bisa coba untuk kerja di startup gitu, bisa dibilang startup in general. So far yang kita alami begitu ya dari pengalaman-pengalaman kita, startup itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman coba untuk kerja startup itu seperti apa gitu. Nah, karena kita udah sampai di penghujung podcast ini, aku cuma mau ngingetin jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube Sawit Pro dan sosmed kita lainnya, karena teman-teman pasti bakal dapat konten-konten yang menarik seputar sawit dan juga teman-teman di belakang Sawit Pro ini sendiri. Nah, untuk menutup, izinkan aku untuk mengucapkan satu pantun buat teman-teman semua. Hanya 2 bait pantunnya. Sawit Pro selalu di hati, aku Nadira pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Mbak Bindi, aku tadi, Mbak Bindi kan sempat cerita kalau misalnya pernah layoff tuh dulu. Oke, aku udah gitu, gimana sih kisahnya? Kayak, itu tidak mudah gitu. Megang Iya. Tidak mudah, at first tidak mudah. Karena pas di-announce kayak memang hari H, jadi kita tahu hari H, di-announce hari H, kita last day juga hari H. Hah? Ya. Di hari itu juga. Ya, hari H hari H itu juga kayak iya. Terus Hari H itu juga kayak jadi unbelievable lah intinya. Dan fun fact-nya adalah hari H itu hari ulang tahun ke 25. Portal Crisis nggak sih? Pas